bersama Kepala Biro Administrasi, Hukum, dan Pegawaian dan Humas IPDN ya. Ada Pak Agus Thoyib ya, sebentar. Siap, Pak Karo Damang. Alhamdulillah baik, Pak. Iya, tetap semangat. Oke, Pak Karo, bagaimana nih setelah tuntas kemarin acara pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan 33 langsung oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto nih. Gimana nih Pak Karo nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, para pendengar di Sinta FM 97,2 Bandung. Alhamdulillah, IPDN kemarin telah melaksanakan upacara pelantikan Pamong Praja Muda di lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, yang langsung dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah kami punya semacam tradisi atau agenda tahunan, ada ya semacam wisuda. Jadi wisuda oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada hari Senin kemarin. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pelantikan Pamong Praja Muda selaku kader-kader pemerintah dalam negeri oleh Bapak Presiden, dengan harapan para putra-putri terbaik bangsa ini punya motivasi kuat bahwa mereka harus bisa melayani dan mengayomi masyarakat ya sebagai birokrat, dan tidak ada kinerja yang berbelit-belit. Itu harapan Pak Presiden kemarin juga. Jadi bisa menjadi birokrat muda yang bisa menjadi agen perubahan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Itu barangkali Pak Iwan. Siap. Mudah-mudahan ini harapan kita bersama. Ada sejumlah Pamong Praja Muda kemarin yang sudah dilantik itu 1.204 orang. Alhamdulillah ya. Ini dari berbagai wilayah di Indonesia ya. Kemarin tuh Mbak Kadir. Betul Pak Iwan. Jadi para pemirsa semua, bahwa memang kemarin di PDN itu memang mahasiswanya dari seluruh kabupaten kota yang ada 514 kabupaten kota se-Indonesia, ada 38 provinsi, semuanya terwakili dari mulai timur sampai barat gitu ya. Dari mulai Sabang sampai Papua gitu. Itu Pak Iwan. Nah, Pak Karo nih, ada yang menarik nih. Kemarin berjalan dengan aman, lancar, kemudian juga para orang tua yang turut hadir ya, selain VIP mungkin karena stereo juga pas pampres, mungkin sebagian menunggu dulu sebelum selesai pelantikan dari Pak Presiden nih. Gimana nih penangkapan untuk yang kemarin nih, acara ini begitu meriah, terutama hadir tamu-tamu yang mendamping Pak Presiden nih. Ada yang berebut dengan Mayor Teddy juga nih, Iwan lihat kemarin. Ini kepada orang tua ini juga kami mengajukan permohonan maaf ya kepada orang tua. Memang kalau dengan agenda Presiden ini tidak sebebas acara kita sendiri. Betul. Kalau hari kemarin, hari Senin itu wisuda, itu Pak Mendagri membatasi keluar masuk para orang tua. Orang tua yang masuk silakan aja, bebas di ini kan. Cuman kalau sudah dengan pas pampres ini agak ketat. Jadi barangkali ada masyarakat atau orang tua yang secara langsung ingin masuk. Biasanya kalau misalnya mohon maaf ini dari daerah-daerah itu kan membawa rombongan. Siap. Di undangan memang sudah dampingi oleh Setminpes, oleh pas pampres, ini hanya satu orang pelaku masuknya gitu. Jadi orang tua suami istri juga ini mau siapa yang mewakili bapaknya atau ibunya gitu. Jadi tidak bisa ikut dua-duanya. Inilah sampai tertutup seperti itu. Memang kemarin alhamdulillah banyak para menteri, mulai dari Kapolri, Panglima, Kejaksaan Agung, Ibu Menpan, Bapak Menteri Luar Negeri hadir pada ini, termasuk ya memang yang highlight-nya Pak Teddy juga menjadi primadona ya, tahu kemarin. Banyak ibu-ibu, apalagi kemarin sebetulnya pas pampres tuh menjaga pas begitu
selesai acara itu Siap. disilahkan orang tua untuk mencari wisudawan Betul, atau putra putrinya. untuk tamu orang tua langsung bisa dibebaskan masuk itu. Cuman pada saat itu Pak Presidennya masih di situ, Iya, melihat, betul. itu banyak ingin melihat, ingin langsung, cuman nggak boleh. Siap. Tapi akhirnya Pak Presiden sendiri yang turun. Dari situ mulai agak ini gitu. Iya. Ingin difoto rame-rame karena mungkin Pak Presiden juga melihat begitu antusias orang tua, ingin nggak tega juga dia hanya duduk. Siap. Ya dibatasi oleh Pak Wapres gitu, makanya Pak Presiden langsung menyapa, langsung bersalaman. Nah itu mulai Kesempatan ya buat berfoto bersama. Siap. ingin berfoto dengan Pak Letkol tadi ya sekarang. Siap. Oh, Letkol ya, betul. Siap. Ya alhamdulillah kemarin juga mungkin Pak Kadem juga hadir ya. Pak Kadem tidak turut yang masuk aja. Siap. Ya, secara langsung juga kemarin yang tahun kemarin tuh nggak bisa hadir. Malah yang Pak Presiden, tapi pada hari kemarin tuh alhamdulillah beliau secara hadir langsung. Siap, alhamdulillah. Kelihatannya Pak Presiden juga sangat antusias kemarin ya. Siap. Sampai ada yang bilang dari dari yang mendampingi beliau mengamankan jarang-jarang Bapak Presiden sampai 2 jam. Betah ya di BDN. Betah suasana. Suasana asik ya. Betul. Gitu, Siap. masih pagi gitu. Siap. Mungkin sejuk, dingin gitu dibanding Jakarta mungkin agak gelap. Beliau kelihatannya di Jatinangor tuh kayak nyaman gitu. Menikmatin suasana ya Pak Toyib ya, Pak Presiden dan teman-teman yang lainnya juga. Nah, yang paling menarik nih Pak Toyib, UMKM di depan juga biasa ya, cukup semarak ya. Mereka dagangannya Marema yang buat bingkisan, kemudian segala macam. Dan ada, Iwan sempat bertanya dengan beberapa orang tua siswa ya, yang sempat sebelum pelantikan sampai seminggu 2 minggu menunggu di sana sewa rumah, kemudian ada juga yang bahkan 3 minggu Pak sebelum pelantikan, yang dari Kalimantan Tengah, kemudian dari Lombok, dari Jambi. Saya sudah seminggu di sini menunggu pelantikan. Nah itulah, jadi perputaran ekonomi di Jatinangor juga peningkat juga nih Pak Doyib di sana. Iya betul. Jadi ini mungkin keberkahan buat masyarakat ya di sekitar, termasuk para pedagang juga ya. Betul. Setahun sekali lah kami. Yeah. Sebetulnya kami buka agenda bersatu 2 tahun Pak. 2 tahun itu 1 tahun itu 2 kali maksud kami. Siap. Jadi nanti sebentar lagi kan ada seleksi Pak. Ini barangkali sekaligus pengumuman. Barangkali ada masyarakat untuk khususnya Jawa Barat sendiri, para peternak yang berminat untuk masuk ke PDN. Siap. Memang baru keluar kemarin karena kan kita menerima mahasiswa itu tidak inisiatif di PDN. Oke. Kami menunggu formasi dari Ibu Menpan, Menteri Aparatur Negara, Pendayaan Aparatur Negara. Jadi tidak bisa seenaknya gitu. Jadi kami fluktuatif, ada yang kemarin dilantik ada 1.200. Formasinya dari Menpan kemarin yang itu 1.200. Nah untuk tahun yang akan datang hanya 500 Pak, sedikit. Dan untuk misalnya ke depan pelantikan yang akan datang ini hanya 500 orang ya? Karena formasinya hanya 500 aja. Oh, jadi siap. Tidak tetap tiap tahun itu kita menerima misalnya 1.200 enggak. Tergantung daripada formasi yang diberikan oleh Kemenpan. Siap. Nah, alhamdulillah yang sekarang juga kami dengar itu ada sekitar kurang lebih 1.400. Tapi itu nanti dibagi kuotanya berdasarkan dan jumlah penduduk gitu ya. Kebutuhan di kabupaten kota juga ya. Ya, jumlah kabupaten kotanya gitu. Jadi sudah kita hitung bahwa itu sesuai dengan tadi dasarnya jumlah penduduk, jumlah kabupaten kota. Karena kalau nggak salah hanya kabupaten kota itu hanya dapat 2 Pak. Oh, jatahnya 2 ya, betul. 2 orang saja, provinsinya 4. Jadi hitungan kami begitu pengajuan ke ini. Jadi kalau waktu sebanyak 1.200 kalau udah dibagi itu kadang-kadang ada yang nggak dapat. Ada 2 orang. Siap ya. Kalau udah kabupaten kota kan banyak. Siap. 14 kota. Siap. Jadi ya itu
Jadi alhamdulillah, jadi ini perkembangan ekonomi juga sekitar dengan agenda kami mengalami gitu 3 hari apa. Makanya kalau saya tanya-tanya ke para pedagang, ini mudah-mudahan katanya IPD itu selalu ngadain kegiatan-kegiatan seperti ini. Aduh, kata saya. Seminggu sekali katanya Pak. Seminggu sekali. Car Free Day kali ya. Ya, karena orang tua dari Papua, Kalimantan dan seminggu sebelumnya udah datang. Bahkan yang 3 minggu ya. Nah, Pak Dwi. Sebetulnya ini kemarin juga mohon maaf Pak Iwan, mohon maaf kepada pemirsa barangkali yang melewati selama beberapa hari ini di jalur Jatinangor yang melewati PD terganggu Pak. Siap. Karena ini terjadi kemacetan. Saya lihat dari mulai Jatinangor Square itu udah mulai padat dari situ. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan ini kami atas nama IPDN pada masyarakat yang terganggu atas kelancaran lalu lintasnya. Karena kami mungkin ada kegiatan termasuk ya jual beli ini Pak. Jadi ada pedagang-pedagang memang kami juga tidak bisa melarang. Mungkin ini keberkahan buat mereka, ya kami persilakan. Dengan catatan kami juga dari pengamanan dalam kami coba berusaha untuk jangan sampai mengganggu arus lalu lintas. Gitu. Nah, Pak Toyid sebentar, setelah dilantik 1204 kemarin nih, mereka langsung disahkan menjadi CPNS atau mendapatkan langsung penugasan langsung nih? Teknisnya kemarin gimana nih? Untuk yang sudah dilantik tuh. Ya, jadi kemarin Pak Iwan setelah selesai acara ini, kemudian dikumpulkan oleh Pak Sekjen, Pak. Pak Sekjen di Balai Ilmu Dini, semuanya dikumpulkan, sekaligus penyerahan. Langsung beliau jadi udah, karena waktu masuk tuh Pak Iwan, mereka tuh tesnya itu tes CPNS. Oh, siap. Jadi begitu selesai pelantikan ini, mereka sudah langsung CPNS. Sudah keluar SK itu langsung ya? Ya, jadi udah langsung kemarin kami undang kepala-kepala badan kepegawaian daerah tingkat provinsi untuk hadir, Pak. Jadi kami dari Pak Sekjen kemarin sudah menyerahkan secara langsung kepada para kepala BKD provinsi untuk diterimakan, serah terima. Ya, jadi rata-rata kemarin kembali ke daerah Pak Iwan. Oh, siap. Daerah Pak Sekjen juga biar tidak ada perpindahan dan lain sebagainya, diharapkan bisa mendekati dengan rumahnya masing-masing. Oke, siap. Jadi biar mereka fokus dan bisa membaktikan istilahnya pengetahuannya, keterampilannya atau skillnya untuk melayani masyarakatnya di tempat tinggalnya masing-masing gitu. Siap. Karena kemarin juga cita-cita yang terbaik yang dari kami kemarin Bayu Aji Nugroho itu dari NTT ya, cita-citanya ingin, memang dia sebelum masuk IPD juga menjadi relawan. Oh, siap. Relawan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu di dalam proses pengajaran, belajar, bimbingan belajar gitu. Makanya dia tuh pandai sekali. Saya kan langsung mengadakan tesnya waktu terakhir untuk pemberian bintang Kartika Astabrata-nya, bahasa Inggrisnya bagus sekali. Kemarin saya sempat tanya, kamu kan, mohon maaf ya, beliau kan anak buruh Pak. Jadi di NTT-nya itu anak buruh bangunan. Mungkin kalau Pak Iwan lihat juga rumahnya sederhana sekali. Gitu. Nah itu kok bisa masuk ke IPDN karena memang orangnya pinter. Dan siap. kamu, saya tanya, Ci, kenapa kamu kok bahasa Inggrisnya bagus? Saya aja kalah ya. Jadi ternyata dia memang relawan Pak. Jadi dia memberikan pelajaran. Kayaknya belajar yang baik itu dia belajar sendiri. Setelah itu dipraktekkan dipraktekkan lagi, mengajari adik-adik yang di SMP gitu. Mantap sekali ya. Itu anak-anak yang itu. Sampai dia ketika SMA sebelum masuk NTT juga gitu. Malah dia ada di NTT itu ada komunitas ya untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris ya. Native speaker-nya itu dari Australia, makanya dia tambah pintar gitu. Siap ya. Udah bagus dari awal. Siap. Nah, Bapak Ibu sekalian barangkali punya putra-putri yang takut masuk IPDN, harus bayar sekian mereka. Itu buktinya Aji silakan kalau punya prestasi ya. Kalau memang udah prestasi anaknya bisa, insya Allah masuk gitu. Siap. Pak Dwi, juga cerita sendiri. Untuk tahun ini nih, untuk penerimaan Praja Baru nih kapan nih untuk seleksi nih untuk tahun ini? Tadi insya Allah dalam waktu
enggak, karena kemarin sebetulnya kami udah dapat kuota tadi dari Menpan 1.400-an sekian. Cuman kami kan fokus dulu kemarin untuk pelantikan oleh ini wisudawan ini. Siap. Jadi pelantikan dulu. Kalau setelah ini barangkali secara internal kami persiapan. Baru setelah mungkin di bulan-bulan Agustus sudah ada pengumuman penerimaan. Ya, penerimaan. Kami memang tes awal itu dengan BKN, Pak. Jadi memang Bapak Ibu, jadi kita sebetulnya IPDN itu tidak ada tes kami sendiri, nggak ada. Gitu, karena kami setelah tes untuk CPNS-nya dengan BKN, setelah itu kami minta bantuan dengan Mabes Polri untuk termasuk nanti dari TNI juga untuk tes kesehatannya, tes kesamaktaannya, gitu ya. Semuanya jadi kami terima jadi sebetulnya gitu. Siap. Terima jadi kesehatan itu untuk memberikan fisik yang baik lah gitu, sesuai dengan standar dari TNI Polri lah maksud kami ya, biar mendapatkan yang bagus-bagus, pinter gitu, sehat. Siap. Nah, ada tips nih buat putra-putri yang ingin masuk ke IPDN nih dari Pak Toib sendiri, dan persiapan apa yang perlu disiapkan? Siap. Jadi silakan barangkali nanti kalau memang sudah ada pengumuman resmi dari kami, jadi Bapak Ibu pemirsa mungkin ada adik-adik yang lulus SMA nih, yang mau berminat masuk IPDN, silakan persiapan. Mungkin administrasi sekarang bisa diakses, Pak. Gampang sekarang tinggal buka aja di Google aja SPCP IPDN 2026 gitu aja bisa keluar. Tapi jangan dulu sekarang karena memang kami belum pengumuman ya. Tapi kalau mau lihat yang 2025 udah bisa, Pak. Jadi spcp.id.gov gitu biasanya. Itu tinggal buka, klik 2025, nanti ada persyaratan administrasi ada di situ. Ya, yang jadi harus disiapkan udah adik-adik nanti SMA yang baru lulusan, surat keterangan kelulusan, syarat itu nggak terlalu berat, syarat ini nilai itu hanya 7, rata-rata 7 lah untuk SMA itu. Saya rasa lulusan kita bisa lah insya Allah 7 tuh. Cuman sekarang ada tes TOEFL, Pak. TOEFL ya, bahasa ya. Kalau nggak salah di atas 400 kan, karena memang tuntutan ke depan kan, betul. Pak Iwan. Kami mempersyaratkan bahasa asing tuh, kalau kita karena tidak bisa menghindar ya, Pak. Sekarang zaman globalisasi ini, ya jadi komunikasi itu memang harus bisa gitu. Apalagi kita mengharapkan nanti di daerah-daerah ada investasi datang ke daerah-daerah gitu. Kalau kader-kader pemerintahnya yang nggak paham bahasa asing mungkin nggak bisa melayani dengan baik. Betul, gitu, kan? Nah itu makanya di tahun sekarang, mulai dari tahun kemarin sebetulnya itu dipersyaratkan untuk punya TOEFL sekitar 400 lebih ya, atau IELTS itu kalau 4 atau 5 ya. Dan tidak ada pengumuman yang ini. Dan kami juga itu barangkali yang akan ngetes nanti untuk TOEFL maupun IELTS itu dari Cambridge. Nah, kami kerjasama dengan Cambridge untuk tes bahasa Inggrisnya. Itu ada tes bahasa Inggris sekarang, Pak Iwan. Selain kesehatan, fisiknya yang harus disiapkan, barangkali nanti kalau persiapan ya lari lah. Lari misalnya dalam waktu 12 menit itu untuk stadion lapangan sepak bola, itu bisa 6 keliling. Siap. Pak Iwan. sudah terlewat nih Pak Toib. Dalam waktu 12 menit ya. Iya, 12 menit. Cukup lah kalau rutin dia suka lari mah. Masih muda lah, siap. Tapi kalau anak-anak SMA saya yakin mampu. Itu yang rata. Kalau sudah terlatih itu bisa 7 sampai 8 siap. Kalau udah terlatih Iya. Tapi kalau yang baru-baru ya dengan usia anak SMA itu 6 keliling standar siap. masih bicara gitu ya, 6 keliling ya dengan putaran sekitar 400 ya, 400 meter berarti hanya kali 6 itu 24 ya, 2,4 kilometer gitu, 2,4 itu untuk keliling. Nanti ada push up, sit up, ini yang itu harus latihan ya, glide stroke gitu ya, seteran itu lari angka 8 itu nanti ada standarnya, mungkin bisa itu juga bisa dijual standar untuk lulusannya berapa itu bisa. Fisik juga sama, Pak Iwan, jadi harus dipersiapkan. Betul. Untuk kesehatannya terutama karena di kami nanti ada tes kesehatan baik secara lahiriah kelihatan fisik ininya, kemudian fisik kesehatan dalamnya.
siap. ya mungkin di ginjal atau paru-paru apa sampai jantung Siap. gitu. Nah ini harus betul-betul sehat. Barangkali kalau Bapak Ibu sekalian mau tes, mau tahu gitu apa kekurangan putra putrinya, karena kan varises juga nggak boleh. Oh, siap. Takut kram-kram gitu. Nah itu silakan mungkin bisa di medical check up dari sekarang. Siap. Mungkin ke tempat-tempat yang biasa atau di Polri maupun rumah sakit Polri atau rumah sakit Angkatan Darat yang di Cimahi, di Stira itu ada biasa yang intel. Dan itu juga ada psikologi juga Pak mulai tes CAT dari awal tuh dengan BKN ya, kemudian dilanjutkan dengan tes kesehatan fisik fisik gitu dari luar, kemudian kesehatan luar laboratorium gitu ya jantung paru-paru dan lain sebagainya. Nah nanti tahap ketiga yaitu tes psikologi jadi ada tes psikologi juga. Nah ini juga kalau mau tahu nilainya Bapak Ibu sekalian udah sesuai dengan standar TNI Polri itu bisa ikut juga latihan dengan yang di misalnya di Sankuriang kalau misalnya ada psikologi Angkatan Darat, kemudian psikologi Polri juga saya kurang paham di mana itu bisa ada ininya gitu itu psikologinya. Kalau bahasa Inggris saya rasa bisa banyak tes TOEFL maupun IELTS ya di masyarakat bisa di mana biar tahu juga nilainya. Kemudian yang terakhir nanti di PDN barangkali atau di daerah ada pantohir memang itu memeriksa dari awal sampai terakhir. Tes ini dari awal sampai terakhir itu biasa makan waktu sekitar 1 bulan memang proses itu. Pantohir terakhir tuh iya 1 bulan. Jadi itu yang perlu disiapkan. Jadi 4 tahapan untuk bisa masuk ke IPDN tuh ya Pak Taib ya tadi ya. Siap. Jadi segalanya perlu dipersiapkan buat putra-putri yang ingin bergabung ataupun kuliah di IPDN. Jadi sekarang sudah persiapan untuk adik-adik kita yang Pak Karo. Termasuk untuk latihan, mohon maaf Pak Yun, untuk penyampaian juga pada masyarakat, kepada pendengar. Kalau mau tes CAT itu kan BKN sekarang sudah membuka tes online, latihan secara online untuk masuk CAT-nya itu tes CAT itu ya bahasa ininya. Jadi untuk latihan bisa Pak Iwan. Oh ada latihan dulu ya. Beda tesnya ini ada tes wawasan kebangsaan. Siap. Integritas gitu ya. Kemudian pengetahuan umum ada 3 bidang itu mungkin bisa dibuka, mungkin bisa konsultasi juga dengan BKN untuk membuka ya misalnya komunikasi konsultasi bagaimana ya untuk mempelajari tes CAT yang dilakukan oleh BKN. Buka BKN juga Pak, silakan aja mungkin. Ya, kalau yang di Jawa Barat itu Jalan Surapati kalau salah, di sana ada humasnya barangkali mungkin minta cara mengakses belajar lah, bimbingan bagaimana sih tes, karena beda Pak Iwan ini karena seperti tes wawasan kebangsaan kan wawasan kebangsaan kita dilihat wawasan kebangsaannya seperti apa, integritas pribadinya seperti apa gitu. Itu yang nilai-nilai pengetahuan umumnya juga ada, tapi tidak serumit masuk perguruan tinggi itu. Yang kemarin lah yang UMPTN itu yang negeri itu kan ketat sekali pengetahuan ini ya. Tapi kalau di PDT lebih ke kalau yang BKN ya lebih ke implementasi penerapan. Siap. Misalnya mau jalur kita mau datang ke rumah si A dengan si B, misalnya melalui lewat jalan ini sekian jaraknya mana yang lebih cepat. Nah itu yang penerapan seperti itu Pak Iwan. Lebih bisa analisis ya jalur mana yang lebih cepat, alternatif segala macam gitu ya. Siap. Kalau misalnya kita menyeberangkan membantu orang tua menyeberang, itu semuanya A B C D-nya sebetulnya benar semua, semua tapi ada yang lebih tepat. Betul. Pilihan itu gitu. Iya. Kayak seperti itu ya. Siap. Yang barangkali akan dinilai gitu. Analisis lebih banyak analisis ya, betul. Siap Pak Karo, hatur nuhun punten anjing-anjing terus di Wagel kieuan. Sukses kemarin pelaksanaan pelantikan Pramong Praja ke angkatan ke-33 dan tetap solid di PDN semuanya. Ada yang sampaikan terakhir nih Pak Karo? Ya, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat kita para pendengar yang telah mendukung kami untuk
mewujudkan kader-kader pemerintahan dalam negeri. Mudah-mudahan upaya kami Sekolah Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu bisa mewujudkan para kader pemerintahan yang betul-betul bisa mengayomi dan melayani masyarakat. Makanya kenapa namanya Pamong, Pak? Pamong Praja. Praja itu kan masyarakat. Pamong itu memberikan pelayanan, Pak. Jadi kami itu sudah dicap sebagai pelayan masyarakat, betul, Pak. Jadi namanya kenapa Pamong Praja itu, jadi biar menerap bukan mahasiswa banyak nama di kami, jadi Pamong Praja. Sebutannya Praja itu masyarakat artinya, Pak. Siap. Pamong itu pelayan masyarakat ya. Siap. Mengemong. Kalau dulu zaman Belanda itu Pangres Praja. Kalau Pangres itu dilayani, jadi aparat itu yang harus dilayani oleh masyarakat. Kalau zaman Belanda seperti itu. Nah kalau sekarang enggak, dibalik, kita yang harus melayani masyarakat. Siap. Karena semua anggaran di kita adalah dari masyarakat ya. Mahasiswa juga semuanya free, dari mulai tes itu sampai terakhir itu selesai lulus tidak ada biaya apa-apa, itu murni dari negara, dari APBN. Nah ininya yang mulai mungkin dari dana masyarakat melalui pajak-pajaknya yang diambil oleh pemerintah. Siap. Itu Pak Iwan barangkali silakan. Mohon restu dari seluruh masyarakat Indonesia ini, para pendengar, untuk terus bisa menciptakan atau mewujudkan ya kader-kader Pamong Praja yang betul-betul handal, unggul gitu ya. Siap. Bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Melaksanakan tugasnya. Itu aja. Siap. Makasih Pak Thoib ya. Sukses buat IPDN dan tetap solid semuanya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pendengar kita wawancara langsung dengan Karo, Kepala Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian dan Humas IPDN, ada Bapak Agus Thoib yang sudah memberikan informasi tadi bagaimana persiapan untuk adik-adik kita yang akan masuk, kemudian juga ke pelaksanaan wawancara kemarin pelantikan bersama Presiden Prabowo Subianto di lapangan IPDN, di lapangan Paradio IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang.